Selamat mendengarkan podcast ini. Kita kembali membuka Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat 26 dan 27, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus sangat hati-hati membedah ayat ini, saudaraku. Ya, harus sangat hati-hati. Saudara harus menemukan sendiri, tentu dalam arahan saya, menemukan sendiri kebenaran yang termuat dari ayat ini. Jadi saudara bukan hanya ya terima saja, tetapi saudara harus bisa menangkap logikanya, menangkap penalarannya, tentu penalaran rohani ya saudara. Coba ayat 26-27 perlahan-lahan kita baca, ulangi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita harus mengerti maksud kelemahan di sini apa. Kalau kita membaca berikutnya, sebab kita tidak tahu. Jadi kelemahan itu bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama, kelemahan ini bisa menunjuk saudara ketidakcakapan kita memahami sesuatu. Ketidakcakapan kita memahami sesuatu. Kurang mengerti kita memahami apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saudara, kelemahan ini bisa juga berarti dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita, khususnya di dalam pikiran kita. Anda kalau membaca Roma pasal 7 ya. Jadi ini pasal 8 ya. Pasal 7 ayat 21 23, aku tahu apa yang baik tapi yang jahat kulakukan. Jadi kelemahan itu bisa yang pertama ketidakcakapan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kelemahan di sini juga bisa menunjuk dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Coba Roma pasal yang ke-7 ya. Roma pasal 7 ini kita kan pasal 8 ya saudara sekalian ya. Kita membaca di situ saudaraku ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, ada orang yang berpikir bahwa ini pergumulan Paulus sebelum bertobat. Ini sesudah Paulus bertobat. Ada beberapa alasan tentu, tapi satu saja cukup membuat saudara bisa menerima. Sebelum dia mengenal kebenaran, Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Nah, di sini kok mengatakan aku tahu apa yang baik tapi yang jahat kulakukan. Sebelum dia mengenal Tuhan, dia berkata aku tidak bercacat. Berarti ini sesudahnya, saudaraku. Dan tentu kita harus mempelajari dari pasal 1, 2, dan 3. Ya, kembali ke Roma 8 ayat 26. Anda ikuti dengan cermat ya. Saya harap sudah cerdas mengikuti apa yang saya kemukakan. Ulangi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh itu ada keluhan. Roh itu ada keluhan-keluhan. Oke, Roh itu ada keluhan-keluhan. Tidak mungkin Roh Kudus mengeluh, setuju? Ini roh manusia. Nanti kalau saudara membaca Roma pasal 8 dari ayat 1, ada roh, tapi nanti ada roh Allah,
roh Allah, roh yang menghidupkan Tuhan Yesus. Nah, ini pasti bukan roh kita deh. Tapi kalau roh itu sangat besar kemungkinan roh kita, ya. Roh dengan keluhan-keluhan. Tidak pernah dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus mengeluh. Ya. Terus, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Nah, ini kalimat penting sekali. Ini kalimat penting sekali. Saya sudah berusaha untuk melihat teks aslinya, saudara. Tapi kalau saya bedah satu persatu, Anda mungkin tambah ruwet. Jadi saya membuat ekstraksi saja, kesimpulan saja. Dan dari ekstraksi ini saya harap Bapak Ibu menangkap pesan yang punya implikasi dalam hidup kita, yang punya keterkaitan sebagai nasihat di dalam hidup kita. Ulangi Pak, 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Roh mengeluh, lalu Allah yang menyelidiki hati nurani, terus mengetahui maksud roh itu. Maksud roh itu, loh bagaimana sih? Kan pusing kita. Roh mengeluh dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu. Kenapa nggak dikatakan Allah yang menyelidiki roh? Kenapa hati nurani? Dan Allah yang mengerti apa? Maksud. Kenapa nggak maksud hati nurani itu? Nah kan ruwet ini, tapi saya beritahu nanti. Terus yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, terus yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kata untuk ini ya, for itu bisa bagi, tidak dimaksud kepada, tetapi dalam orientasi atau dalam kelompok. Bagi orang-orang percaya, soal ini itulah bukan kepada orang bagi kita, ini soal kecil. Bagi kita ini bukan masalah. Artinya dalam kelompok kita ini bukan masalah, bukan ditujukan, tapi dalam orientasi kelompok bagi orang-orang kudus. Oke. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Kita selalu kembali pada penjelasan awal. Dan itu platformnya, saudara ya. Jadi mata telinga kita itu jendela yang menangkap input dari luar. Itu ditampung di dalam ini, jiwa. Dari mata telinga ini ya, dari indera kita menangkap sesuatu dari luar ya. Ini di jiwa kita membuat yang saya sebut sebagai sirkuit. Kalau yang diterima itu merah, biru, kuning, coklat, merah, biru, kuning, wah nggak karu-karuan. Ini juga nggak karu-karuan warnanya. Tapi kalau yang mewarna itu biru, nanti jadi biru ini. Yang dominan apa? Itu yang mewarnai. Kejujuran misalnya, diajari kejujuran terus, tidak boleh bohong, harus jujur. Dia tidak bisa, sampai tidak bisa nipu, tidak bisa tidak jujur, karena sudah menjadi nuraninya. Ini katakanlah warna biru ya saudaraku. Dalam waktu yang lama, ini sampai nggak bisa diubah. Kalau dalam waktu singkat warna birunya belum biru gelap, masih biru muda. Lalu warna baru, warna merah bisa berubah. Dari jujur, nanti ketemu orang suka nyolong, diajari nyolong, jadi nyolong. Atau suka nyolong, tapi belum terlalu mewarnai sunai desisnya ini. Ya, suka nyolong, tapi lalu pendidikan, lingkungannya, wah drill dia untuk jujur. Itu dari suka nyolong sampai tidak berani nyolong. Tidak berani mencuri. Nah, sekarang yang positif ya, diajari jujur. Ini jujur. Satu kali di satu keadaan di mana dia mendapatkan tawaran korupsi, nuraninya akan menggeliat. Ini mendengar, ayah terima saja uang ini, ya, udah terima saja uang ini. Ini mikir kan? Iya ya, untung juga loh. Yang lain juga nyolong kok, ya. Yang lain juga mencuri.
Lagi pula ini nggak ada salahnya juga, ini kan juga jasa saya. Nah, di sini roh akan membantu. Ini roh nurani ada di dalam nesyamah. Maaf, ingat dalam bahasa Ibrani kata roh tidak digunakan ruah, tapi apa? Nesyamah. Itu hebat sekali loh saudara. Dikatakan roh manusia, nesyamah manusia, pelita Tuhan. Kalau ini yang didengar itu firman yang baik, ini jadi pelita Tuhan. Jangan nyolong, ampuni. Nah, itu pelita Tuhan. Jadi pada waktu dia mendapat tawaran untuk korupsi, pasti ini mempertimbangkan ngambil enggak ya. Yang lain juga mencuri. Ini bukan termasuk mencuri, ini mah boleh juga, nih sah-sah saja. Sebab yang lain juga begitu. Tapi nuraninya yang telah terdidik jujur akan menyelamatkan dia. Akan menyelamatkan dia, saudara. Tidak mencuri. Akan menyelamatkan dia. Diajari mengalah. Satu kali tapok orang, marah kan? Ini suka keterlaluan ini. Tapi kan mama bilang mengalah. Nah, ini akan membantu dia untuk mengalah. Oke, membantu dia. Di pertimbangan, ini sakit ini. Saya terhina dilihat teman-teman. Kalau saya tidak lawan, waduh, jatuh nilai diri saya. Tapi mama ngajarin ngalah. Oke. Sekarang apa hubungannya dengan Roma 8, 26, 27 tadi? Baca lagi. Oke, baca lagi Pak. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita. Kan kita itu nggak serba tahu di sini, saudara. Akal kita di dalam pikiran, perasaan, kehendak di dalam jiwa kita ini kan tidak serba tahu. Yang kedua apa? Banyak dorongan-dorongan yang muncul. Seperti yang tadi saya contohkan. Wah, kalau saya nggak ngambil rugi ini, yang lain juga mencuri. Betul nggak? Tapi nurani akan membantu dia. Jangan. Dalam berdoa pun ternyata juga begitu. Kan ada dorongan, aku minta apa, lalu apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau nurani seseorang sudah dilatih mengenal kebenaran, bersekutu dengan Tuhan, roh akan membantu dia berdoa. Dan Allah yang menyelidiki apa? Nurani tahu maksudnya. Baca lagi. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara mengerti nggak? Saya kira mengalami lah ya. Yang jujur ya, jujur. Lalu pada waktu saudara, ini waktu kita sekolah aja, tidak boleh nyontek. Yang lain pada nyontek gitu ya. Gimana nih? Terus dia bersuara terus, jangan, nggak boleh. Itu membantu dia. Nah, pada waktu kita berdoa, roh kita di mana ada nurani itu sudah terlatih mengenal kebenaran. Surga rumahku, dunia nggak ada kebahagiaan semu. Aku hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Terus digores tiap hari, digores terus. Waktu Anda berdoa, roh itu akan membantu saudara berdoa. Roh kita bukan roh Allah. Dengan keluhan, roh Allah nggak mengeluh. Roh kita dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Nah, baca lagi terus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Di sini hati nurani kita telah tergambar warna biru ini. Terus mengetahui maksud roh itu. Nah, mengetahui maksud roh itu. Nah, ini kan tidak bisa dijelaskan secara lengkap nih saudara ya. Tidak bisa dijelaskan secara lengkap dengan kata-kata. Kan kalau setiap hari kita mendengar firman Tuhan, kita menggores hati kita dengan kebenaran ya. Jangan merasa betah dengan dunia ini. Tinggalkan dunia ini. Rumahku di surga. Kemuliaan melampaui segalanya di surga. Terus digoreskan. Itu pada waktu kita berdoa ya. Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Lord. Kita
kita bicara, nurani kita berteriak. Waktu-waktu Anda mau mengambil keputusan, waktu Anda berbuat salah, nurani ini akan bersuara. Waktu Anda mau membenci seseorang, waktu Anda membenci, Anda harus mengampuni. Roh berkata, ampuni dia. Kita bilang, oh Tuhan, sakit sekali aku Tuhan, dia menyakiti hatiku. Tapi Roh berkata, ampuni dia. Nurani kita bicara itu. Nah, itu membantu kita berdoa. Kalau saya plus dengan bahasa roh, saya bahasa roh. Nah, ini yang saya suka menjelasin kepada saudara. Sulit. Yang ini sulit. Nah, ini sulit ya pokoknya deh. Subjektif. Saya bisa berbahasa roh dengan berbagai jenis. Bahasa roh yang saya pakai untuk berdoa, bahasa roh yang saya pakai untuk bicara dengan iblis. Nah, ini juga susah jelasin ya. Baru-baru ini ada orang kemasukan kuasa gelap, saya pegang tangannya langsung tak, bahasa roh. Langsung saja bicara dia, kamu mengganggu saya. Woi, begini-gini. Terus mau pukul saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat ikat dia langsung gitu. Iya, nggak usah sampai kita pegangin. Jangan berdoa di sini, nanti lihat orang banyak pindah. Saya bilang dalam nama Yesus berdiri, jalan. Begini. Nurut sama kita. Karena kita pakai bahasa roh, saudara. Nah, yang ini subjektif. Udah nggak usah saya ngomongin. Dan saya ini orang Protestan, saudara. Saya nggak kenal bahasa roh, sama sekali nggak kenal. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan untuk sekolah Alkitab, itu saya berbahasa roh pertama kali. Jadi pada waktu saya dipanggil Tuhan itu, saya lagi berdoa dengan seorang pemuda. Pemuda itu pun namanya saya ingat, namanya Kunsong. Song, saya bilang, ikut doa sama kakak. Panggil saya kakak atau om ya, lupa saya, ikut doa. Di tengah berdoa itu, saudaraku, saya dapat penglihatan. Dan Tuhan berkata, aku akan jadikan kamu dokter rohani. Karena cita-cita saya jadi dokter. Saya jadikan kamu dokter rohani. Besoknya saya ketemu pendeta. Saya bilang, om, saya mau masuk sekolah Alkitab. Dan itu hari pertama saya punya bahasa roh. Saya nyanyi dalam bahasa roh. Wah, itu pertama bahasa roh. Lalu satu kali, saudaraku, saya di mobil sendiri. Saya orang Protestan, saya tidak kenal bahasa roh. Saya mau mengajak Bapak Ibu bahasa roh dengan benar. Kalau tidak juga tidak perlu. Jangan dipaksakan. Amin. Jangan ya. Nah, roh membantu kita berdoa itu bukan berbahasa roh, jangan salah. Bukan, keliru loh. Tetapi pengertian kita akan kebenaran, karena itu menyangkut nurani, bukan menyangkut hal yang bersifat mistik. Tahu maksudnya ya? Itu ayat 27 tadi mengatakan apa? Ayat 27 dibaca ulang, bagus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Nah, mengetahui maksud roh itu. Kita kan bisa rasa hati nurani kita kan? Halo? Sadar kan nuraniku bicara apa, kita tahu enggak? Misalnya kita suruh bohong terus kita nolak, aduh nggak baik ini, muka kita jadi merah, jadi nggak sejahtera. Kita tahu itu nurani kita yang bicara, saudara. Jadi bukan roh membantu kita berdoa, bukan doa apa tadi? Itu roh membantu saya berdoa. Nah, pernah ada begitu. Tapi banyak orang Pentakosta karismatik begitu. Bahasa roh sepanjang banyak-banyaknya, lalu tadi ngomong apa? Enggak tahu gua. Enggak boleh. Bahasa roh dipakai tapi dengan pengertian. Nah, roh membantu kita berdoa itu bukan berbahasa roh. Tapi ada. Bahasa roh kita bisa membantu. Terbalik ya. Untuk mengungkapkan apa yang dalam hati kita. Itu yang saya pahami. Anda nggak terima ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita dalam pedihnya itu dalam, keluar bahasa roh kita. Atau sukacita gitu, keluar bahasa roh kita. Bisa. Nah, kalau nurani kita meratap gitu, meratap ya. Yang kalau di Alkitab juga kata keluhan tuh, keluhan ya. Kalau saudara melihat jiwa-jiwa terhilang, karena sudah dilatih untuk mencintai jiwa-jiwa, kan meratap kita. Betul? Meratap gitu, oh Lord Jesus, Lord Tuhan. Nah, itu bisa yang muncul bahasa roh kita.
Jadi bukan bahasa roh, mari kita bahasa roh. Nggak ada, itu nggak ada aturan namanya. Lama-lama jadi sakit jiwa. Artinya mengucapkan kata-kata tanpa mengerti maknanya. Temanya apa ini? Ya nggak tahu, pokoknya bahasa roh aja. Itu mah ngawur, totally ngawur, saudaraku. Ada temanya. Ada waktu kita bahasa roh itu ada temanya, harus ada temanya. Nggak boleh nggak ada temanya. Nah, saya lihat itu di gereja-gereja kita hari ini, di banyak gereja, mari kita berbahasa roh atau puji-pujian betul muncul langsung ceng. Nggak ada temanya. Saya tahu hari Minggu hampir saya nggak pernah menggunakan bahasa roh, tidak pernah, karena jemaat majemuk jangan jadi batu sandungan. Tapi sekarang mulai sedikit-sedikit saya munculkan, karena orang udah mulai teras bahwa pengajar ini tidak bohong, pengajarannya benar. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudara Protestan atau Katolik, ya nggak usah dipakai. Nah, banyak orang yang berdoa ngaco, saudaraku, nggak ada temanya, lalu merasa sudah berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Menurut saya ya, malaikat pusing loh. Maaf ya kalau saya dramatisir untuk menolong saudara mengerti. Malaikat berkata begini, Tuhan, aku tidak tahu dia ngomong apa. Tapi kalau ada temanya, pasti tahu dia lagi menjerit untuk hal ini, dia lagi meratap untuk hal ini. Ada temanya, mesti harus ada temanya, saudaraku. Bukan gak ada temanya asal. Dulu saya ikut-ikutan begitu juga. Ada masa saya ikut-ikutan. Sekarang setelah saya logika, saya jalan dengan baik. Tidak boleh. Lebih baik tidak usah. Beberapa TPP yang bersama saya nggak bisa bahasa roh, tidak saya paksa berbahasa roh. Jangan, jalan terus. Anak saya bilang, Papa, teman-teman saya bisa bahasa roh, saya tidak bisa. Tidak perlu. Jangan minder, tidak perlu. Nanti kalau dapat. Jangan dipaksakan. Coba teduh nanti kalau bisa bahasa roh. Teng. Aduh, itu indah. Nggak, nangis, terus kelepak jatuh. Jadi show gitu, nggak boleh. Kalau dulu ya orang-orang Pentakosta, maaf bukan menjolimi ya, itu kalau doa 10 hari itu ya menantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun, lu nunggu itu apaan? Ya 10 hari suruh nunggu itu dulu. Ya, sekarang udah turun, tidak perlu ditunggu. Kalau mau ya tiap hari you berdoa. Doa menantikan Roh Kudus. Saya capek kalau diundang, saya menghindar tuh kalau, Pak, ini ada doa menanti Roh Kudus, Pak Eras bisa datang nggak? Wah, saya udah nggak bisa, pusing saya. Sebab pada saat seperti itu ada kecenderungan orang jadi emosional. Pendetanya juga yang merangsang, ayo ngomong, ucapan, lepaskan. Akhirnya ya, saya masih ingat tuh, karena saya pernah masuk gereja aliran begitu, pernah. Saya tuh pernah jadi pemain musiknya, pemain gitar, piano, walaupun nggak profesional tapi bisa. Gitu. Itu kalau pas hari Pentakosta, lagunya Roh Kudus terus ya. Terus doanya tuh jadi liar, maaf ya. Terus kan berutut biasanya, itu sampai gini. Gitu. Saya nggak bisa bahasa roh. Bertahun-tahun di gereja itu main musik, saya nggak bisa bahasa roh, dan saya tidak berbahasa roh. Jadi saya begini. Tapi kalau saya pas pegang piano, ya udah, saya begini juga gitu. Tapi munafik banget loh. Gini, pianonya begini. Saya jadi gila itu waktu itu. Tapi ya, saya jujur ngomong ya, encim-encimnya tulus. Dan saya jadi kepikir gini, maaf ya, menurut saya Tuhan toleransi. Ya udah, dia bisanya begitu. Anda jangan main-main loh. Mereka tulusnya minta ampun loh. Entah karena emosi, entah karena Roh Kudus betul-betul. Atau ada ataunya, bahasa rohnya enggak kaya, cuman itu aja. Tapi bahasa roh, tapi cuman itu saja. Misalnya itu aja, pokoknya itu. Akhirnya bisa dicontoh orang lain. Coba yuk contoh bahasa roh saya, bisa nggak? Nggak akan bisa. Gini saudara, jadi jeritan hati kita itu bisa kita keluarkan dalam bahasa roh. Nah di sini saya mengerti. Jadi ketika kita mencintai Tuhan,
kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, itu keluar. Nah, bahasa roh kita mewakili. Nah, saya percaya itu, saya menghayati itu. Dan herannya kalau sudah begitu, kita nggak rasa lama berdoanya, nggak bosen gitu terus, nggak bosen saudaraku sekalian, nggak bosen saudara. Nah, Bapak Ibu, jadi kita untuk bisa memiliki roh ini, roh yang baik, yang Bapak di surga melihat roh Allah, melihat apa tadi, keluhan roh itu bagi bukan dalam arti teruntuk, bagi arti dalam lingkungan, bagi orang-orang saleh. Ini hanya bisa terjadi pada kehidupan orang-orang saleh, hanya terjadi pada kehidupan orang-orang kudus. Kalau nurani kita, nurani dunia, Allah tidak perlu perhatikan keluhannya. Untuk mengerti kehendak Allah, untuk menangkis membuang semua hasrat-hasrat yang tidak sesuai kehendak Allah, perlu dibantu oleh nurani yang baik. Makanya betapa pentingnya kita setiap hari menyucikan nurani kita dengan kebenaran-kebenaran. Di Roma 12 ayat 2 itu luar biasa saudaraku. Roma 12 ayat yang kedua itu, kalau nurani kita bisa membantu kita menghindarkan diri dari dosa, nurani kita ini juga punya keluhan-keluhan. Itu di dalam nesyamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara-saudara memperhatikan ayat 27, baca lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Ya, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk berdoa. Kata berdoa itu kan proseukomai, kata berdoa. Tetapi di Roma 8:27 bukan proseukomai, entukano, yang artinya petisi, menyatakan sesuatu. Halo, masih bersama saya? Teks aslinya begitu loh Pak, bukan saya mengada-ada, teks periksa sendiri bahasa aslinya. Memang juga bisa berarti bersyafaat, bisa. Tetapi tidak biasa menggunakan kata berdoa dalam banyak terjemahan. Kalau kata berdoa kan yang sering digunakanlah proseukomai. Ini entukano. Nah, kita kan mesti teliti melihat. Dia itu punya petisi. Begini, bukan begitu. Amin. Dia membantu kita berdoa, jangan minta ini, yuk minta itu. Kan harus diasah supaya dia bisa mengerti pikiran Allah. Seperti tadi contoh kejujuran itu loh. Korupsi enggak ya? Dia bantu, tidak boleh, itu nyolong, itu salah, itu jahat. Dia punya petisi loh. Betul saudaraku? Itu saudaraku. Doa juga begitu. Makanya kalau orang dewasa rohani itu tidak banyak ngomong doanya. Artinya nggak minta ini minta itu, deret. Nah itu kan dari dulu juga saya punya itu buku harian yang sampai sekarang ada yang pernah saya temukan. Saya simpan di antara buku-buku. Tanggal sekian permintaan saya ini. Ada satu permintaan yang buat saya kagum. Pengen tahu saudara? Tuhan, aku mau jadi gembala sidang. Hari jadi gembala sidang saya. Ada pernah permintaan di tahun berapa gitu. Kan masih mahasiswa gak pernah mikir jadi gembala sidang. Aku mau jadi gembala sidang. Saya jadi gembala sidang. Untung saya gak jadi gembala kambing. Artinya bisnis kambing itu enggak. Kalau itu jadi kabulkan jadi jual beli kambing saya. Gembala sidang, jadi gembala sidang. Dulu kan waduh minta nih. Nah kadang-kadang nakal ya. Takut buku harian saya dibaca orang. Saya kasih kode. Jadi kalau permintaan apa N, K, KL, orang baca bukan ini minta apa? Yang tahu gua. Saya takut dibaca, teman-teman suka buka-buka rahasia orang kan. Padahal saya kan ada apalah, ada rahasia lah gitu ya kan. Nah itu saya kasih kode, yang tahu cuma saya. Tapi semakin Anda dewasa rohani, ketika saudara berdoa, roh yang terlatih untuk mengerti kehendak Allah itu berdoa, mengajari kita berdoa. Ya kalau waktu kita berdoa ini mesti orang berlatih ya saudara. Anda berkata,
Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Ingat ya, ingat, jangan hanya lip service, karena ingat tergoda untuk itu. Haleluya, hanya lip service itu tergoda begitu, harus tulus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Nanti kadang-kadang kita gini, diem. Kita akan lebih jelas mendengar nurani kita bicara. Kalau jiwa kita ini kan sering dikeruhkan dengan banyak hal, saudara. Yang kita dengar, kita lihat baru saja, baru nonton film atau baru apa, betul nggak? Tapi di sini nggak, karena sudah permanen. You merubah warna ini nggak dalam satu hari loh, nggak dalam satu minggu. Betapa hebatnya kalau ini sudah jadi nurani ilahi. Oh, itu betapa hebatnya, saudara. Kalau anak umur 18 tahun belum memiliki nurani yang kuat, mana bisa dia tahu bergaul, ngobrol, bagaimana bisa membaca dia? Tapi kalau nurani seseorang dilatih terus, ketemu orang ngomong udah tahu, ini orang rohani, ini orang duniawi, ini licik, bukan anak Tuhan yang baik. Terlatih. Nah, anak umur 18-17 tahun cari jodoh, dapat apa dia? Jangankan anak-anak umur 25-30 tahun aja belum tentu benar. Tapi kalau udah umur 30-35, terasa pikirannya. Nggak usah bicara soal rohani ya, dari pengalaman hidup dia tahu, ini orang licik, ini orang mata duitan, ini orang pelit. Dia punya pengalaman. Walaupun ukurannya itu bukan ukuran rohani, ukuran umum atau Sofia itu kebijaksanaan, man wisdom. Tapi kalau orang mendengar firman, bergaul dalam doa tiap hari, jadi God's wisdom. Makanya tolong ya remaja pemuda, ajak mereka berdoa. Seperti yang Om Eras suka berdoa di Jumat, ajak mereka berdoa. Ajak mereka berdoa, itu nuraninya akan dilatih. Jadi waktu dia menembak lagi, ditembak, nggak gampang. Oh iya, aku lagi nganggur, boleh dah. Yes, pasti salah pilih, agak sulit menemukan jodoh yang benar. Tapi kalau dilatih terus bergaul dengan Tuhan, dia akan lebih tajam dan peka menemukan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah di sini loh saudaraku, dia punya ukuran. Sekarang kalau secara umum saja, secara umum ya, maaf nggak rohani ya, kan dengan pengalaman hidup dia tahu pakai bajunya nggak sopan nih, kan tahu, wah nggak begini, dia ngomongnya kasar, cara ngadepin orang dia nggak bijaksana, udah punya ukuran. Kalau anak muda ukurannya apa? Keren pakai anting loh dia biar laki, ukurannya rusak saudaraku. Dia mestinya punya God's wisdom. Kalau orang punya God wisdom, dia nggak sembarang loh minta sesuatu kepada Tuhan, apalagi paksa-paksa. Kalau dulu kan, Tuhan bulan ini aku klaim janjimu dalam nama Yesus. Untung waktu itu kita nggak ditabok malaikat. Malaikat berkata, gua aja sopan, lu kagak sopan. Gua malaikat loh, gua aja sopan, lu kagak sopan. Tuhan sabarkan. Jangan tabok dulu. Kalau keterangan baru gue suruh lu tabok. Untung kita nggak ditabok saudaraku. Dulu kalau kita mintakan klaim janjimu Tuhan, engkau setia Tuhan, engkau berkuasa, aku turunkan berkat dari surga. Dulu jadi pendeta saya emang kurang ajar loh, saya lepaskan berkat. Kita main begini aja tuh. Sekarang kita nggak berani kan? Kita ya Tuhan, aku punya masalah atau saudaraku punya masalah. Tuhan, jika aku boleh mendapat kasih karunia-Mu, tolong Tuhan. Tapi hati kita kan mulai bicara, ya nanti akan ku jawab. Roh ini membantu kita berdoa. Tentu Roh Kudus menolong kita, tapi menolongnya enggak begini loh. Kita kan maunya gini, maunya kita begini, saktek saknyet. Artinya instant. Maunya gini loh, oh Tuhan Yesus, kehendak-Mu apa? Duer, oh begitu kehendak-Mu. Bisa, itu bisa, bukan tidak bisa.
Tetapi Tuhan mengajarkan kita cerdas. Lewat sebuah perjalanan hidup, belajar firman, bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita cerdas. Jadi waktu kita berkata, apa kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan? Kita tahu. Oh, Tuhan menghendaki ini, bukan itu. Makanya ya saudaraku, kadang-kadang kan orang misalnya nih mau mengambil keputusan gitu. Saya lagi mau keputusan perlu berdoa puasa minggu ini. Boleh. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi kenapa enggak jauh-jauh hari bergaul dengan Tuhan? Kan banyak keputusan yang kita ambil mendadak. Nah, misalnya ada keputusan yang kita harus ambil, masih ada waktu, rentang waktu 1 minggu, 1 bulan. Bolehlah. Tapi setiap saat kita bisa harus mengambil keputusan. Betul nggak? Yang tidak kita duga. Nah, saat seperti itu gimana? Kita perlu waktu seminggu berdoa. Nggak bisa. Kenapa tidak jauh-jauh hari kita melatih diri bergaul dengan Tuhan? Nah, orang Kristen itu mau suka yang begitu, yang instan itu. Tuhan berbicaralah. Duer. Nggak begitu. Mestinya membuat kita cerdas. Bisa berpikir seperti Tuhan berpikir. Dan Roh itu membantu kita berdoa bukan saat-saat tertentu, tetapi setiap saat. Nah iya, terus menerus, continue. Ini yang membuat kita menjadi cerdas. Ini tidak bisa dikejar dalam waktu singkat. Ini tidak bisa dadakan, Pak. Ini perlu ketekunan. Jadi kedewasaan rohani tidak bisa dikarbit. Bagaimanapun tidak bisa dikarbit. Harus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, saudara sekalian, kalau Anda bisa melihat ya petinju, bagaimana dia bisa melihat sekelepetan tangan lalu menghindar, ya, atau Anda lihat bulu tangkis tuh ya, dalam sekelepetan dia bisa tes. Kalau kita kan dung mati lah, karena kita nggak terlatih. Semua yang dilatih itu bisa, dan kebenaran selalu paralel. Kebenaran jasmani, kebenaran rohani. Kebenaran umum itu paralel dengan kebenaran rohani. Kenapa kita tidak melatih dari hari ke hari, memberikan fokus yang serius terhadap kebenaran, sehingga kita memiliki kecerdasan yang permanen? Ayat 27 dibaca lagi, belum selesai. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ya, mengetahui maksud roh itu. Loh, Allah menyelidiki hati nurani, mengerti maksud roh itu. Roh itu nesyamah itu. Maka nesyamah pelita Tuhan. Makanya nesyamahnya harus jadi pelita Tuhan, bukan pelita setan. Apakah nesyamahmu jadi pelita Tuhan atau pelita setan, tergantung kita. Apakah membantu berdoa atau memadamkan doa, menggiring kepada kebenaran atau menggiring kepada kepalsuan, tergantung kita. Bapak Ibu, saya mengerti ini harganya bukan mahal, sangat mahal. Tetapi saudara harus ingat, kita hanya punya 1 kali kesempatan hidup. Ketika kita menghadap Bapa di surga nanti, ini hasil akhir kita. Bapak Ibu yang ikut saya sejak 15 tahun yang lalu atau lebih, hari ini kok Pak Eras doanya pendek-pendek, betul? Dulu kan, wah, ya saya ini pinter bikin kalimat, saudaraku. Hobinya reading, membaca. Saya bisa bikin puisi, saya bisa bikin cerpen waktu muda. Saya ini hobinya nulis dan membaca. Bikin puisi-puisi pokoknya jago. Doa pasti jago. Kalimat jadi kita buat, kita kemas yang bagus. Tapi sekarang nggak berani, karena saya harus berdoa dari nurani yang tulus. Itu pun kadang-kadang meleset. Nih para pembicara-pembicara, saya ingatkan kepada saudara, jangan membuat kaset di mulutmu. Tahu kaset? Diputer. Bapa kami di surga, kami mendengarkan firman-Mu. Bila Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, firman menembus hati kami. Itu kayak kaset direkam, dimunculkan. Itu nggak ada nurani. Tapi kadang-kadang kita suka, ya nggak selalu sama.
Tapi apa yang muncul di dalam nurani kita waktu itu, ucapkan dengan tulus. Itu latihannya mesti tiap hari, saudara. Kan kalau orang berdoa nih, apalagi anak seminari, kayak kaset diputer. Kami mau, ya Tuhan kami bersyukur untuk makan minum yang terhidang. Udah kayak begitu formatnya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sekarang piringnya masih terlungkup di meja-meja mereka. Engkau berkati para petani sawah-sawah ladang mereka. Itu jadi kaset. Saya terus terang, udah lapar lu panjang-panjang mau ngapain? Apalagi kalau lagi berdoa saya ada di situ. Wah, ada kepala asramanya. Waduh, rektornya. Terus doanya dipanjang-panjang gitu. Dan saya heran sampai hari ini banyak pendeta tua doanya seperti kaset. Maaf, saya bukan mau mencela siapa-siapa. Ya kalau memang Tuhan suruh dia bicara begitu nggak apa-apa. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kuduskanlah makanan dengan firman-Mu. Mana ada firman menguduskan makanan. Tapi kan sudah biasa digunakan. Udah digunakan sekarang. Jangan seperti anak kecil doa tanpa pengertian asal apal. Jangan sampai gak nyambung sama Tuhan walaupun kalimatnya seakan-akan nyambung.